Seperti diketahui, berdasarkan survei dari sejumlah lembaga, belum ada lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan capres dan cawapres meraih suara lebih dari 50% plus 1 sebagai syarat minimal memenangi Pilpres. Sejumlah hasil survei kini terus menunjukkan tren persaingan ketat paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya bersaing ketat di urutan kedua dan ketiga. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih menduduki posisi teratas di sejumlah lembaga survei. Lantas, sejauh mana kerjasama koalisi Anies Imin dan Ganjar Mahfud akan terjalin? Seberapa solid basis massa kubu 01 dan 03 menghadapi putaran kedua? Mengingat basis massa kedua kubu memiliki ideologi berbeda. Benarkah komunikasi intens kubu 01 dan 03 untuk menghadapi isu satu putaran Prabowo Gibran di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, kurang lebih hampir sebulan lagi ya pemirsa ya, kita akan menggunakan hak suara kita untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Tampaknya masing-masing capres dan juga cawapres pun memikirkan strategi paling jitu untuk memenangi Pilpres 2024. Yang sekarang begitu kencang berhembus adalah supaya Pilpres tidak berjalan satu putaran, dua pasangan capres dan cawapres, siap lagi kalau bukan 01 dan 03 akan bergabung pemirsa untuk mengalahkan 02. Ini analisis saja ataukah mungkin memang benar terjadi di Pilpres 2024? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Di Studio TV One sudah ada di sini pengamat politik kita, Mas Nyarwi. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Mewakili 03 di sini, Bang Emrus. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dan pastinya mewakili 02 di sini, Mas Habibur Rahman. Selamat malam, assalamualaikum. Juga mewakili Jakarta Timur. Oh iya. Di sini dong dapilnya ya. Baik, dan saya akan mau mencoba ini menyapa mewakili 01 di sini, Pak Jazilul Fawaid. Selamat malam, assalamualaikum, Pak Jazilul. Selamat malam, waalaikumsalam Caca, Mas Habib, Pak Emrus, dan Mas Nyarwi. Sehat Pak Jazil. Sebelum saya ke Mas Habib Rahman, mungkin saya ke Pak Jazilul dulu ini. Benarkah itu Pak Jazilul bahwa mau bergabung ke 03 demi mencegah Pilpres berjalan satu putaran? Kan beda sekali nih dari masa, falsafah koalisi dan juga ideologi. Kok bisa berhembus kencang seperti itu? Ya, biasa dinamika, isu, wacana itu berhembus, itu hal yang lumrah. Dan memang dari awal pasangan 01 tidak pernah menutup komunikasi dengan siapapun. Karena bagi 01 Pilpres ini adalah bagian dari pendidikan politik. Nah, karena ada kemudian yang menggerakkan gerakan satu putaran, itu kami anggap sebagai gerakan yang kurang rasional, propaganda, dan menjadi tanda kepanikan. Karena apa? Karena dari survei yang ada, tidak ada satupun lembaga-lembaga survei dari pasangan-pasangan itu mencapai lebih dari 50%. Termasuk juga konfigurasi dari partai-partai koalisi yang ada. Jadi seakan-akan penggagas gerakan satu putaran, Pak Kodari itu, dari dulu kan berpikir bahwa ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu itu makin kuat. Menurut saya tidak, karena justru yang terjadi kekuatan perubahan makin besar. Yang kedua, kelas terdidik itu menengah itu makin tidak menyukai itu. Nah, oleh sebab itu gerakan satu putaran saya yakin akan macet di tengah jalan. Dan kami bersama 03 itu sebenarnya lebih pada kesamaan nasib, karena memang kalau 01 kan dari awal memang
tidak bersama Pak Jokowi. Kalau pasangan 03 itu sekarang ditinggal oleh Pak Jokowi, sehingga pandangannya kemudian menjadi sama, kira-kira begitu, Caca. Oke, sekarang saya ke Jadi Bang ya. kami dengan 03 itu dipersatukan oleh nasib yang sama lah, Oke. kira-kira begitu. Ya, apakah sama seperti itu juga alasannya Bang Emrus dipersatukan oleh supaya nggak satu putaran begitu? Bagaimana Bang Emrus? Saya pikir ini realitas politik gitu ya. Peluang untuk satu putaran ada, peluang untuk dua putaran juga ada. Karena statistik itu kan teori peluang, teori kemungkinan begitu ya. Artinya kita tidak bisa juga menafikan bahwa langsung kesimpulan satu putaran itu adalah hiperbola juga gitu ya. Karena apa? Angka statistiknya kan menunjukkan di bawah 40% tertinggi. Iya. Artinya peluang kalah masih ada 20%. Bahkan kalau kita bicara statistik tanpa membedakan dengan kelompok lain, andaikan pun elektabilitas 80%, masih ada peluang untuk kalah kan begitu. Saya kira juga hal yang sama. Artinya bahwa setiap paslon ini bisa memenangkan satu putaran. Termasuk kemungkinan kalahnya paslon nomor 2 di putaran pertama sebagai probability. Oleh karena itu saya pikir teori probability itu sebagai dasar dari statistik kita beri peluang kedua-duanya. Maka ketika ada orang mengatakan ada kasih semacam player satu putaran gitu kan, saya kira hiperbola juga. Tapi benar mau bergabung gitu ya? Oke, kalau soal bergabung begini, bahwa sangat tergantung daripada dinamika politik itu. Jadi komunikasi yang terjalin dari para pihak, katakanlah paslon nomor 3 dan nomor 1 bisa saja terjadi demikian. Tetapi saya mau katakan secara sosiologis, tentu tidak lepas dari kepakaran saya, bahwa ketika ada kesamaan homogenitas, biasanya yang homogenitas akan menyatu karena ada kepentingan di balik itu. Demikian. Oke. Mas Habib, gagal dong menang kalau kayak gini. Wah, ini 1 dan 3 mau gabung. Pertama saya sampaikan menanggapi Gus Jazil tadi, bahwa biasanya orang yang menarasikan pihak di luarnya panik itu memang sudah kehilangan argumentasi. Jadi nggak ada argumentasi lain, pakai panik lah yang istilahnya bisa dipakai di mana saja. Tetapi kami ya paslon 2 Pak Prabowo Gibran tidak punya hak untuk panik secara logika ya. Nggak punya hak untuk panik. Loh gimana? Survei kami tertinggi terus dan tingginya jauh telak ya, sekitar 17% dari peringkat yang kedua. Apa yang mesti dipanikkan? Lalu hampir semua lembaga survei mensimulasi kalau dua paslon, baik kami berhadapan dengan Pak Ganjar, baik kami berhadapan dengan Pak Anies, ini dengan segala hormat, kami pun menang telak. Coba Anda cek yang terbaru misalnya indikator. Ketika kami berhadapan dengan Pak Ganjar misalnya di putaran kedua, kami di angka 58%. Pak Ganjar nggak sampai 30%. Lalu ketika kami disimulasikan berhadapan dengan Pak Anies di putaran kedua, kami pun 58%. Pak Anies tidak sampai 30%. Lalu ketika head to head disimulasikan Pak Ganjar dengan Pak Anies, ya, keduanya tidak ada yang mencapai 50%. Itu artinya apa? Artinya tentu kami nggak dikasih hak ya untuk panik gitulah. Situasinya sangat-sangat menyenangkan buat kami, ya kan. Tetapi gini. Namanya dinamika, misalnya seolah-olah ya ada yang menarasikan gerakan satu putaran itu tidak demokratis. Saya pikir kebalikannya, dan semua sudah diimplementasikan oleh para paslon. Bu Mega kemarin ya ngomong ya siap satu putaran. Kemudian Pak Anies sejak awal-awal juga ngomong satu putaran. Itulah semangat. Jadi jangan kecil hati dulu Gus Jazil ya, Pak Emrus. Bersemangatlah. Kalian juga mungkin menang satu putaran kalau kalian kerja keras gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin ya kan Gus Jazil bisa satu putaran menang, Pak Emrus ya sependapat. Jadi jangan kecil hati. Lantas kami ngomong satu putaran, wah itu apa tidak demokratis, itu macam-macam gitu. Itu kan asumsi ketika ini head to head. Kalau 01 dan 03 bergabung melawan 02, nggak takut juga? Ya, jadi gini Mbak, politik kita mengenal gap antara elit dengan grassroots, dengan akar rumput. Yang menjadi pembicaraan kita tentu secara keseluruhan, akar rumput ya yang memang dalam konteks populasi jauh lebih besar dari elit. Elit kan hanya presentasi. Misalnya dari momentum debat saja, kita banyak sekali dapat swing voters ya, orang yang tadi memilih paslon lain sekarang milih Pak Prabowo. Gitu kan. Itu kan
publik menunjukkan ya apa namanya keberpihakan yang menunjukkan sikapnya seperti sehingga kami bukannya nggak takut ya. Kami ini paslon yang merangkul. Gus Jazil ya kan, Gus Muhaimin, Pak Anies ya. Kami kalau bisa merangkul, lalu Pak Hasto ya kan, Pak Emrus. Kami ini pengen juga diajak-ajak ketemu kayak kemarin Pak Hasto ngajak ketemu ya, kami membuka diri. Pengen juga gitu loh. Toh misalnya pengen bergabung ya kan ya. Misalnya pada putaran pertama belum dapat kesempatan maju ya kan. Itu kan yang bisa membuat orang panik karena dak-dikduk ini maju nggak ke putaran kedua. Kalau kami kan ke putaran kedua insya Allah gitu kan ya. Nah kalau toh misalnya gitu kan ya di putaran kedua tidak terwakili. Secara rasional kan pilihan ya sudahlah masa mau kalah lagi. Di putaran pertama sudah kalah ya kan, kedua juga kalah. Kenapa nggak bergabung dengan yang sahabat, sama-sama sahabat ya kan, yang lebih mungkin menang gitu loh. Oke. Pak Jazilul, kalau Pak Jazilul mencermati kata per kata, ini justru 02 ngajak 01 gabung ini. Gimana? Kawan kita, friend. Pak Jazilul, bagaimana itu? Kan kita friend. Sikat nggak ini? Ya tentu kan kita sama dengan Pak Habib tadi, kita tidak pernah menutup komunikasi gitu. Tapi tentu basis komunikasi atau melihat masalah dengan cara yang rasional. Itu penting. Kenapa saya sebut panik? Karena itu tidak rasional untuk satu putaran. Coba kita lihat dari konfigurasi koalisi itu kan. Kami 29%, Pak Habib 44 atau 45%, dari Pak Emrus ada 25%. Jadi dan hasil survei juga tidak ada yang menunjukkan lebih dari 50%. Dan perlu dicatat juga dalam sejarah bahwa misalkan kemenangan di Jawa Timur dulu katakanlah Pak Jokowi itu kan karena ada Pak Emrus, ada PDIP dan PKB menang di Jawa Timur. Oke. Ya. Nah, oleh sebab itu selama komunikasi itu berdasarkan cara-cara yang rasional, tidak untuk melakukan kecurangan, untuk Indonesia yang adil, saya pikir 01 seperti Pak Habib tadi, pastilah membuka komunikasi. Saya pikir kita butuh kewarasan aja di dalam berpolitik ini. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Nyarwi. Ini pertanyaan paling sederhana. Kalau 01 dan 03 bergabung, membahayakan 02 tidak sih? Di atas survei, 02 memang paling unggul. Tapi kalau begitu kronologisnya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sahabat Pak Ganjar juga. Selama ini kalau depan? Jadi kita kemarin kan sama sahabat ulang tahun, lagi ulang tahun dan juga sahabat ulang tahun. Tapi yang penting begini, bagi saya PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu menjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partai. Jadi ketika dulu ada gagasan periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin ulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi berada dalam realnya yang benar, dan sikap Ibu Mega untuk konsisten menjaga 2 periode itu adalah satu sikap yang akan diingat dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pak, saya mau nanya. Mas Nyarwi, kalau analisis dari Mas Nyarwi, tapi mungkin nggak sih 01 dan juga 03 ini bergabung? Apalagi tadi sempat ada omongan Anies, ya bergabung dengan PDIP, ada puji-pujian juga ditujukan untuk Ibu Mega, seperti apa? Ya, kalau dalam arti pergeseran opini elit ya, itu sudah terjadi, Cak. Ketika misalnya Capres 01 memuji statement Bu Mega, tadi kita dengarkan ya. Terus sebelumnya juga ada statement Pak Hasto katanya membuka komunikasi juga tim hukumnya ya, antara 01-03 gitu ya. Terus juga ketika Mas Ganjar mengetweet gitu ya, ditanggapi Caimin soal lovebird itu gitu. Tapi kan ini fenomena elit
ya, artinya elit yang kemudian beropini ya, kira-kira ada kemungkinan nih ya untuk bisa kemudian sama-sama gitu ya bersaing kalau nanti di putaran 2 gitu, kira-kira gitu. Tetapi yang perlu kita ingat, namanya pemilu itu prosedural. Ya, yang kita hadapi tahap pertama ini kan jelas pemilu putaran pertama. Nah, apakah nanti satu putaran, kan Bu Mega juga ada kemungkinan satu putaran statementnya gitu ya. Yang lain juga sudah mengatakan gerakan satu putaran gitu ya. Nah, juga saya kira peluang-peluang itu kalau dari lihat itu data survei yang perlu kita cek, kita percaya di data yang mana kan gitu. Ada yang mengatakan Pak Prabowo paling tinggi sampai 48 bahkan. Tapi tadi Gus Jazil mengatakan nggak sampai kok 50% lebih kan gitu. Jadi soal dinamika ini kan masih terbuka. Jadi kalau mengatakan kemungkinan satu putaran, mereka saya kira semua capres-cawapres ini untuk pasangan 1 sampai 3 hari-hari ini itu berharap bisa masuk di putaran kedua gitu loh. Kalau khusus untuk 02 Bung Habib, saya kira harapannya satu putaran karena angkanya dianggap sudah mendekati kira-kira gitu. Nah, ini saya kira ini kan fenomena yang terjadi pada level elit yang belum tentu, saya setuju dengan pendapat Bung Habib tadi juga ya, itu sejalan dengan apa yang terjadi di elit gitu, di masyarakat atau di pemilih. Itu mungkin saja, Cak, saya katakan, karena kondisi elektoral kan bergerak ya, itu mungkin saja terjadi kalau gitu ya, ini kan fenomena elit, itu nyambung dengan apa yang terjadi di pemilih, paling nggak di relawan. Nah, sampai hari ini gitu ya, saya itu belum pernah mendengar ada relawan misalnya Pilpres 2 putaran. Kalau 1 putaran kan sudah ada yang berteriak. Yang 2 ini belum ada. Kan gitu. Entah mau siapapun ya, itu belum ada, itu 1. Itu relawan 2 putaran. Terus yang kedua, belum ada relawan atau komunitas pemilih yang kemudian menggerakkan basis dukungan 2 capres 1 sama 3 ini. Misalnya entah relawan Gama Imin gitu, Ganjar Mahfud Cak Imin gitu, atau sebaliknya Imin Gama misalnya. Kalau dianggap mau face to face dengan 02 kan gitu. Tapi overall ya Cak ya, kenapa ini muncul? Saya kira kalau kita lihat eskalasinya itu ada ya. Jadi ketika debat yang ketiga itu kan kelihatan sekali gitu loh. Dikeroyok maksudnya. Nah, kira-kira gitu. Pak Prabowo di tengah ini yang kanan kiri kok tiktokannya kira-kira kok mepetnya ke Pak Prabowo, mengkritiknya ke Pak Prabowo arahnya. Nah, ini kan kemudian orang berpikir loh, ini jangan-jangan makin dekat ini 1 sama 3 untuk kira-kira kemudian sama-sama kira-kira nanti berkompetisi secara sengit dengan Pak Prabowo. Tapi ini kan fenomena elit ya. Nanti kita lihat dinamikanya di pemilih lagi, Cak. Ya, Bang Emrus begitu. Apa kamu pakai format atau juga strategi ngeroyok Pak Prabowo ini makanya 01 dan 3 mau bergabung begitu? Nah, saya pikir tidak kita mengeroyok gitu ya. Karena dalam perdebatan itu sebenarnya hal yang biasa. Artinya memberikan argumentasi dan fakta. Sepanjang fakta dan data yang disampaikan itu bukan mengeroyok. Itu adalah adu argumentasi dan debat. Nah, tapi ada saja orang mempersepsikan bahwa itu sebagai mengeroyok, sebagai political victim. Supaya ada orang simpati terhadap salah satu kandidat. Namun sedikit saya tanggapi dulu mengenai 1 putaran dan 2 putaran. Nah, memang secara statistik kita lihat angka sebagaimana saya jelaskan di awal lebih cenderung kepada 2 putaran, tidak satu pun yang memastikan. Oleh karena itu 3 kandidat ini bisa saja kalah salah satu di putaran pertama. Namun dari pendekatan yang kami lakukan pengkajian secara mendalam, fokus group discussion, pendekatan kualitatif, dan kemudian kami mencoba mendalami orang yang mempunyai hak suara, termasuk yang swing voter maupun undecided voters. Bahkan ada kelompok masyarakat dia sudah punya keputusan, tapi bukan swing voter, bukan undecided voters, sudah punya keputusan. Cuma dikatakan begini, kami nggak enak memberitahu bahwa kami memilih calon ini. Artinya apa? Dari pendekatan kualitatif, pendalaman yang kami lakukan dan merangkul masyarakat turun ke bawah, kami juga punya peluang untuk menang 1 putaran tersebut berbasis kepada pendekatan kualitatif. Demikian. Kalau misalnya memang pede nih 03 menang 1 putaran, ngapain ngajak 01 untuk berkoalisi? Baik, saya kira bukan berkoalisi di situ. Dia dalam membuka ruang untuk berkomunikasi. Karena apa? Kalau bicara soal koalisi, situ sudah terjadi apa yang disebut dengan pertukaran kepentingan. Tetapi merupakan suatu awal komunikasi yang baru dibuka. Ya, Mas Habib. Tadi kita sudah mendengar Pak Anies sudah mulai puji-puji nih ya, Bu Mega itu ya. Kalau misalnya seperti itu formatnya ibaratnya format debat dilakukan di format Pilpres 2024, 01, 03 bergabung kayak ngeroyok nih. Supaya yang penting jangan 02 menang gitu, gimana Bang? Ya, pertama gini, kita soal objektivitas 1 putaran atau 2 putaran kita baca dengan kacamata objektif. Di pasal 6A
konstitusi kita, pemilu dilaksanakan ya, dan pemenang paslon yang mendapatkan 50% lebih maka dinyatakan pemenang. Jika tidak terjadi, baru ada berikutnya, ya kan? Artinya apa? Saya kasih analogi sepak bola nih, Mbak Caca. Satu putaran itu normal time 90 menit. Kalau 2 putaran itu ada extra time tambahan 2 kali 15 menit. Ya. Artinya tidak ada nilai negatif dalam konteks satu putaran tadi. Itu memang klausul pencadangan yang diatur dalam konstitusi kita, diturunkan dalam undang-undang pemilu. Nah, sehingga nggak ada yang salah kalau orang ya kan semuanya pengen menang di normal time, nggak harus nunggu adu penalti di satu putaran. Iya, itu kan normal ya kan semua orang. Dan soal rasionalitas, ya, saya berpikir sahabat saya Gus Jazil nggak boleh kecil hati. Nggak rasional nih, Amin menang satu putaran. Kita punya waktu masih panjang, silahkan kita masing-masing bekerja. Makanya kita nggak ganggu sekarang ini, karena semua itu pasti punya pride, ya. Pak Emrus dan timnya punya pride, ya. Pak Gus Jazil, ya, dan timnya punya pride. Sama-sama berkeyakinan bisa memenangkan hati rakyat, bisa memperoleh suara yang terbanyak sehingga bisa menang langsung satu putaran. Tetapi ya kan kami juga menawarkan rasionalitas ke grassroots, Mbak, ke grassroots. Gini loh, kami tawarkan rasionalitas. Ini hampir semua lembaga survei yang kredibel, ya, setidaknya Persepi. Satu putaran Pak Prabowo unggulnya cukup jauh. Saat ini saja hampir 17%, ada yang 20%. Kalau di putaran kedua unggulnya jauh sekali juga, 58 dengan 30. Iya. Hampir 20% lebih, ya kan? Ada sebagian orang di masyarakat yang hatinya ini memang ada mendua. Sekarang mendukung Amin, tapi kalau Amin nggak lolos di putaran kedua, dia akan pilih Pak Prabowo loh. Ada orang yang hatinya sekarang mendukung Ganjar, tapi kalau di putaran kedua akan milih Pak Prabowo. Kami tawarkan rasionalitas ke kawan-kawan tersebut. Dalam konteks tadi normal time dengan extra time tadi. Kalau bisa dengan normal time, kenapa harus extra time? Kenapa nggak milih Pak Prabowo-nya? Iya dari sekarang saja, gitu loh. Nggak perlu nunggu nanti. Nah, itu komunikasi kami, Bang Emrus, Bang Jazil, ke grassroots. Tapi kami menghormati dengan segala hormat tim ses, ya kan. Ayo kita bertarung yang kenceng semua supaya sama-sama bisa ya kan melakukan yang terbaik mencapai target. Sesaat lagi saya akan tanya kepada semua narasumber kita di sini, pemirsa kami di sini, bahwa kita tidak tahu skenario apa yang akan terjadi di Pilpres 2024, apakah memang normal time atau juga extra time. Tapi jikalau memang 01 bergabung kepada 03, bisa juga 01 ke 02, atau mungkin juga 03 ke 02, pertanyaannya benar berarti ada gium atau mungkin apa yang dikatakan dalam ilmu politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kepentingan bangsa dan negara. Iya, kepentingan juga. Yang sesaat abadi. lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat mengatakan bahwa jalinan komunikasi antara 01 dan 03 tercipta karena ada sempat ibaratnya dugaan atau mungkin merasa bahwa ada semacam intimidasi dan lain-lain. Mungkin saya tanya kepada Pak Jazilul, 01 merasakan hal yang sama nggak sih? Iya, memang terjadi kecurangan, intimidasi yang terselubung dan menurut saya nyata dirasakan utamanya di berbagai tempat di Jawa Timur. Aparatur, misalkan saya kasih contoh ketika Gus Muhaimin hadir di satu tempat di daerah saya, itu besok paginya turun dari Polda katanya, mengaku dari Polda, kemudian bertanya soal kegiatan yang diadakan sambil bicara, kok berani-beraninya ngundang Pak Muhaimin ke sini, apa saja bantuan yang diterima, macam-macam. Nah ini menurut saya sudah menjadi rahasia umum, termasuk juga kepala desa yang diintimidasi. Nah bagi kami tidak ada masalah, justru itu adalah tantangan yang harus kami hadapi dari kubu perubahan. Oleh sebab itu apa yang dirasakan Pak Hasto, karena memang bukan di pihak yang punya kuasa ya hari ini ya, pasti akan seperti itu. Termasuk juga
guyuran bansos-bansos berlabel. Termasuk juga banyak hal kegiatan-kegiatan kami yang terpaksa harus berpindah tempat dan lain-lain. Oke. Nah, ini dirasakan oleh sebab itu bagi pasangan 01 itu wajar saja bagian dari dinamika pemilu, tapi jangan sampai mendelegitimasi hasil nantinya. Iya. Karena memang ada pasangan yang semula memang dari awal sudah cacat secara etik gitu. Baik, Mas Habib dikomentarin karena dorongan itu makanya bergabung ini, Mas Jadi Habib. gini, apa teorinya, salah satu sumber kecurangan itu adalah kekuasaan. De facto sekarang yang namanya kekuasaan itu tersebar. Masing-masing paslon ada menterinya yang mempunyai program-program yang sangat strategis. Kami juga mendokumentasikan, mencatat masukan dari masyarakat yang kami teruskan ke penegak hukum pemilu. Misalnya di Kementerian Desa ada yang namanya tenaga pendamping desa. Konon dugaan ada penggunaan tenaga pendamping desa ini yang memakai anggaran negara menjadi jubir desnya pendukung Amin. Lalu di Kementerian desa ada namanya Kemenaker, Bina Penempatan Tenaga Kerja, ya. Konon ada sosialisasi Dirjen Bina Penta ini berubah menjadi seketika sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin. Begitu juga paslon 3 ya, adanya dugaan pelanggaran yang diduga menguntungkan paslon 3. Misal soal fakta integritas yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, faktanya sudah terbukti, peristiwa terbukti. Lalu banyaknya PJ Bupati dan Bupati aktif yang sudah ada keputusan Bawaslunya ya menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan ya salah satu paslon ya. Artinya apa? Memang potensi pelanggaran kemarin kami sudah sampaikan outlook-nya ya, itu tersebar. Karena itu setiap permasalahan kita kelola dengan baik sebagai bentuk implementasi komitmen kita sebagai negara hukum ya di Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 1, negara kita negara hukum bukan negara kekuasaan, kita laporkan. Kalau kami seperti itu Dilaporkan, ya berbasisnya laporkan gitu ya laporkan ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan. Hasilnya ya nanti kita tunggu gitu. Oke. Ya kalau ada kecurangan, intimidasi ya lapor, bukan alasan untuk bergabung. Begitu mungkin Bang Emrus, boleh dijawab. Baik, saya pikir ini bicara tentang penegakan hukum. Iya. Artinya penegakan hukum kita di Indonesia, pemimpinnya itu siapa? Ya presiden. Artinya secara sosiologis, psikologis, saya kira yang punya visi dan misi tentang hukum itu adalah presiden. Oleh karena itu, apakah mungkin penegakan hukum ketika misalnya itu sebagai katakanlah di bawah presiden? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat bahwa proses pencalonan daripada kandidat paslon nomor 2, utamanya wakil presiden, yaitu Gibran, kan itu menabrak daripada konstitusi, yaitu menabrak yang mana? Menabrak yang mana? Etika. Menabrak etika dengan konstitusi pasal berapa? Tunggu dulu. Konstitusi ya, pasal berapa? Biar saya jelaskan. Artinya setelah diputuskan itu, baru keluarlah apa yang disebut pelanggaran etika berat kepada nggak ada melanggar konstitusi, nggak ada melanggar konstitusi, nggak ada. Tunggu dulu ya. Nah, tunggu saya jelaskan dulu. Mungkin lebih ke tunggu dulu sebentar, biar saya jelaskan. Artinya bahwa bicara tentang kekuasaan gitu ya, bahwa yang lebih cenderung, saya setuju dengan beliau bahwa yang lebih banyak melakukan penyimpangan dan lain-lain itu yang memiliki kuasa dan relasi kuasa. Nah, siapa yang itu punya? Kan asumsi. Tunggu dulu. Buktinya mana? Tunggu dulu sebentar. Jalur hukum. Nah, coba kalau bicara tadi secara menteri jumlahnya, bukankah menteri itu lebih banyak dari di bawah kekuasaan Pak Joko Widodo? Pasti, tapi yang melanggar terbukti melanggar daripada kementerian yang mana? Yang lain. Nah, oleh karena itulah hukum maka itu kita bicara tidak sekedar distribusi, tidak sekedar distribusi daripada faktanya kekuasaan. mana, datanya Tapi mana, kita harus makanya lihat secara laporkan ke penegak kuantitatif hukum. daripada kekuasaan itu Sekarang mungkin terakhir saya ke Mas Nyarwi. Kita juga tidak tahu sebenarnya format nanti akan bergabung ketika 2 putaran ini seperti apa. Sekarang mungkin memang 01, 03, entah apapun alasannya, mau kecurangan politis, pemilu atau juga intimidasi. Tapi apakah ini memang wajah dari politik Indonesia? Nggak ada minyak dan air. Mereka ini semua sama, bisa bergabung sewaktu-waktu, meskipun berkompetisi karena kepentingannya dulu ini. Kepentingan bangsa dan negara. Nanti pasti bersatu. Mas Nyarwi, supaya menang bagaimana? Ya, ini kan politik elektoral ya. Tentu kompetisi pasti akan terjadi
dan masing-masing kubu 1, 2 maupun 3. Ya betul, ini momen-momen tinggal 29 hari akan seperti orang berlari ya untuk memaksimalkan dukungan gitu. Tetapi tentu saya lihat ya, nanti pasti akan melihat hasil dulu. Ya, tidak gegabah juga saya kira, akan pengen membuktikan ya sejauh mana misalnya capaian-capaian suara yang bisa diperoleh ya oleh 01, 02 maupun 03. Data survei semua itu kan hanya sifatnya prediksi ya, hanya sifatnya mengira-ngira, kira-kira Ya, gitu. tapi itu ilmiah, Pak. Ya betul, soal itu Bukan kita hanya- perdebatan lain, Bung Habib. Tetapi nantinya saya kira keputusan-keputusan akan ditentukan setelah 14 Februari. Betul, Nah di situ soal itu apakah sudah 1 putaran atau diperlukan 2 putaran. Ya. Nah kita bisa bicara soal siapa nanti berkoalisi mendukung siapa. Nah itu setelah hasil dari Oke. 14 Februari itu, Cak. Kira-kira itu. Pemirsa, memang nggak ada yang salah kalau lawan atau juga kawan, tidak ada yang abadi dalam politik, ya ada kepentingan abadi. Ini semua tergantung dengan Anda, karena inilah memang seni berpolitik. Tapi tidak hanya visi dan misi yang nanti akan menentukan Anda memilih mereka, tapi manuver-manuver seperti ini boleh juga menjadi pertimbangan pemirsa. Kita tunggu nanti bagaimana akan terjadi, masih ada 30 hari lagi. Dan saat lagi nanti rekan saya Ken Ane akan menghadirkan sejumlah informasi di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Mantap.